UKM PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 1. Saya atas nama Farda Indi Masruroh dari LPTK UINHAS Jember pada hari ini Selasa tanggal 15 Oktober 2024 akan melaksanakan video real pembelajaran uji kinerja dengan materi meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning kelas 7 di SMP Negeri 1 Kalipuro dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita semua berdoa dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Untuk berdoa, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, seperti biasa membaca Asmaul Husna, ya, dipersiapkan membacanya. Ya Allah.
Aulia Sukma, Ayatul Husna, Azahra Awalu, Cynthia Firda, Rita Dewi, Rani Ayu, Raisa Megatari, Sahin Rebira, Sahin ada Sahin, Wasilatul Ada. Liliana, Sakit. sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Alhamdulillah semuanya masuk kecuali yang sakit ya, Liliana, semoga cepat sembuh. Nah, untuk kegiatan hari ini yakni materinya tentang meneladani nama dan sifat Allah. Kalau minggu lalu kita belajar tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, kalau hari ini kita mempelajari tentang nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Nah, sebelum pembelajaran ada beberapa kesepakatan kelas ya yang kita sepakati bersama. Jadi yang pertama, peserta didik memakai seragam rapi dan bersih. Yang kedua, menggunakan HP jika ada instruksi dari guru. Yang ketiga, saat guru menjelaskan harus mendengarkan. Yang keempat, nanti akan ada sesi presentasi. Diharapkan ketika temannya presentasi harap mendengarkan dengan baik. Bagaimana, sepakat ya? Oke. Nah, yang kita pelajari tadi yakni tentang Asmaul Husna. Sebelumnya adakah yang sudah tahu tentang Asmaul Husna itu apa? Oke, pintar sekali. Ada berapa jumlahnya Asmaul Husna? 9. Tapi untuk hari ini yang akan kita pelajari yakni hanya ada 4 saja. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', dan Al-Basir. Dari keempat nama ini mungkin ada yang sudah tahu arti dari salah satunya. Al-Alim belum? Oke, gak apa-apa, nanti kita pelajari bersama ya. Dan juga contoh perilaku yang mencerminkan dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian Asmaul Husna. Yang kedua, peserta didik mampu memahami nama Allah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami contoh perilaku meneladani dari nama Allah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Nah, ini ada kisah inspiratif ya. Pada zaman dahulu ada kisah seorang suami istri yang sedang tertimpa kelaparan. Seorang suami tidak bisa terus bertahan di rumah karena sangat lapar, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke tengah padang pasir. Istrinya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kami sesuatu itu yang bisa kami jadikan adonan dan bisa dijadikan roti untuk makanan." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Ketika suami pulang menemui istrinya, ternyata di rumah sudah ada piring besar sudah penuh dengan adonan. Nah, di tungku terdapat daging yang layak untuk dipanggang. Akhirnya suami ini berkata, "Wahai istriku, ini semua dari mana?" Ternyata istrinya menjawab, "Ini semua adalah rezeki dari Allah." Kemudian ia menyapu serpihan biji-bijian di sekitar batu pendiri tadi. Lalu Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, andaikan ia membiarkan pendiri tadi itu berputar, tidak disuruh untuk berhenti, maka sampai hari kiamat pun gilingan itu akan tetap berputar. Nah, kira-kira menurut kalian dari kisah inspiratif ini apa yang bisa diambil hikmahnya tentang Asmaul Husna? Allah itu berarti Maha
mendengar doa hambanya. Pintar sekali, Allah itu maha mendengar doa hambanya. Jadi ketika kalian berdoa menginginkan sesuatu, berprasangka baiklah bahwa Allah akan mengabulkan doa kita semua. Itu ya, ini kisah inspiratifnya. Nah, untuk kegiatan hari ini, Bu Fada akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok, nah ini kira-kira ada gambar. Gambar apa ini? Siswa sedang, anak sedang belajar. Nah, kira-kira dari gambar ini, yang pertama nanti kalian mendeskripsikan gambar ini gambar tentang apa. Yang kedua, apa kaitannya gambar anak sedang belajar dengan nama Allah Al-Ali, ya. Terus yang ketiga, jelaskan hikmah yang bisa diambil dari perilaku tersebut. Ini yang kelompok 1. Yang kelompok 2, ini gambar apa? Mengerjakan tes atau ujian. Nah, yang pertama dideskripsikan gambarnya tentang apa. Yang kedua, apa kaitannya seseorang melakukan mengerjakan ujian dengan Allah, nama Allah Al-Khabir. Yang ketiga, dijelaskan juga hikmah dari yang bisa diambil dari perilaku tersebut. Yang ketiga, gambar apa ini? Untuk kelompok 3, anak sedang mendengarkan nasihat orang tua. Nah, nanti bisa kalian tunjukkan dengan nama Allah As-Sami, ya. As-Sami. Terus yang ketiga, hikmah dari perilaku. Oke, sekarang Bu Fada bagi lembar kerjanya. Nanti Bu Fada beri waktu masing-masing kelompok untuk mendiskusikannya. Lalu perwakilan dari kelompok mempresentasikan, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, oke. Sekarang kepada beri waktu 30 menit untuk mendiskusikan dengan kelompoknya, ya. Nanti perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikannya di depan, ya. Silakan dikerjakan. Sudah habis, sudah selesai 30 menit. Setelah ini Bu Farda ingin masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ini mempresentasikan yang kami diskusikan. 1. Deskripsikan tentang gambar tersebut. Gambar anak sedang belajar untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. 2. Apa kaitannya perilaku ini dengan nama Allah Al-Alim? Kaitannya gambar ini dengan Al-Alim adalah perilaku ini merupakan suatu perilaku dari nama Nadani Al-Alim. Al-Alim artinya adalah Allah Maha Mengetahui. Dengan belajar kita bisa menambah atau meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan kita. Artinya, Jika jelaskan hikmah yang bisa diambil jika kita melakukan tindakan tersebut. Sifat al-alim pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong manusia untuk memiliki pengetahuan. Manusia diharapkan dapat memiliki ilmu untuk kemudahan dalam mengurangi kehidupan di dunia. Dengan ilmu, kehidupan dapat dilaksanakan dengan mudah. Akan tetapi
mengetahui segala jenis apapun ilmu manusia atau berbeda dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kelompok 1 kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi tampilan dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Oke, yang selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendeskripsikan tentang hasil nomor 1, deskripsikan tentang gambar tersebut. Gambar seseorang mengajarkan ujian atau tes. 2. Apa kaitannya perilaku ini dengan nama Allah Al-Qadir? Mengajarkan ujian dengan ini adalah cerminan akhlak yang baik karena menunjukkan sikap serius, fokus, dan tanggung jawab terhadap apa yang diamanatkan. Hal ini selaras dengan sifat Allah Al-Qadir yang maha teliti. Sebagai makhluknya, manusia diharapkan menghadiri ketelitian tersebut dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam ujian, sehingga dapat memberikan hasil terbaik yang sesuai dengan usaha yang baik. Nomor 3, jelaskan hikmah yang bisa diambil jika kita melakukan tindakan tersebut. Dengan meneladani perintah Allah, Al-Qadir, seseorang akan lebih cermat dan teliti dalam mengerjakan ujian. Ini membantu meminimalkan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Hasil ujian menjadi lebih baik dan sesuai dengan kemampuan maksimal. Ketelitian melatih seseorang untuk tidak tergesa-gesa dan lebih fokus dalam setiap tugas yang dihadapinya. Meneladani sifat Al-Qadir membuat seseorang sadar akan kepentingannya, tanggung jawab dalam setiap pekerjaan, termasuk dalam ujian. Ketelitian mencerminkan bahwa seseorang bertanggung jawab tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada tugas yang diemban. Hal ini akan menumbuhkan sikap amanah dan kepercayaan diri dalam hidupnya, menjalani hidupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi penampilan dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, yang selanjutnya silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ingin mempresentasikan apa yang kami diskusikan tadi. 1. Deskripsikan tentang gambar tersebut. Anda sedang menjalankan rasa tengah-tengah. 2. Apa kaitannya perilaku ini dengan nama Allah nama Allah As-Sami? 2. Menerangkan hasil orang tua adalah bagian dari kepatuhan dan ketaatan kepada mereka yang merupakan perintah dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah seringkali menyebutkan pentingnya berbakti kepada orang tua. Dengan meneladani sifat As-Sami, kita diajarkan untuk mendengarkan mereka dengan rasa rahmat dan berusaha menjalankan apa yang mereka nasihatkan selama tidak bertentangan dengan syariat Allah yang maha dan tidak mengetahui sikap kita dalam menerima nasihat orang tua. Juga jelaskan hikmah yang bisa diambil jika kita melakukan tindakan tersebut. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua adalah salah satu kewajiban yang sangat ditekankan. Mendengarkan nasihat mereka dengan baik adalah bagian dari ketaatan dan berbakti kepada mereka.
Dengan meneladani Allah Asami, kita diajarkan untuk selalu mendengarkan orang tua sebagai bentuk ketaatan yang akan mendatangkan pahala besar dan ridha Allah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi penampilan dari kelompok 3. Kita beri tepuk tangan. Oke, semua kelompok sudah presentasi. Alhamdulillah sudah bagus semua hasilnya. Selanjutnya Bu Farda hanya ingin memberi penguatan saja dari hasil presentasi masing-masing kelompok ya. Jadi Asmaul Husna itu dibentuk dari kata al-asma. Bentuk jamak dari kata al-asma yang memiliki arti nama ya. Sedangkan al-husna itu artinya adalah yang terbaik atau indah. Jadi Asmaul Husna itu dapat diartikan sebagai nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlahnya tepat sekali ada 99, tapi yang kita pelajari hanya 4 saja. Yang pertama nama Allah Al-Alim. Jadi Al-Alim tadi artinya adalah Allah Maha mengetahui ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia itu pasti berbeda ya. Tapi walaupun seperti itu kita harus tetap semangat untuk mencari ilmu ya. Terus yang selanjutnya adalah contoh perilaku ya, meneladani dari Al-Arif tadi. Yang pertama yaitu kita terus-menerus mencari ilmu Allah dengan cara apa? Rajin belajar. Yang kedua bisa juga dengan rajin membaca buku. Jadi kalau kalian membaca buku, rajin belajar itu sudah meneladani nama Allah Al-Alim ya. Mengerjakan PR yang diberikan guru, terus kalian misalkan membantu adik mengerjakan PR itu juga termasuk contoh perilaku dari Al-Alim. Terus ada Al-Khabir. Al-Khabir ini adalah Allah Maha Teliti ya. Allah Maha Teliti. Allah menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya ya. Semua diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan juga kewaspadaan. Salah satunya contoh dari yang kelompok 2 tadi. Kelompok 2 tadi kabarnya sedang mengerjakan ujian ya. Nah, ini contoh perilakunya. Yang pertama yaitu teliti dalam menjawab soal ujian. Tidak hanya soal ujian, ketika kalian menjawab soal pertanyaan dari Bapak Ibu guru, ketika kalian teliti berarti kalian sudah meneladani nama Allah Al-Alim. Oke. Itu tadi dari Bu Farda. Dari yang asami ada yang bisa menyimpulkan Allah Maha apa tadi asami? Pintar. Allah Maha mendengar. Jadi kita menggunakan pendengaran kita untuk hal-hal yang baik. Oke. Itulah tadi pembelajaran hari ini. Setelah ini Bu Farda kirimkan link di grup. Silakan dikerjakan. Bu Farda beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Silakan diakses linknya. Oke, tadi sudah selesai mengerjakan linknya. Untuk nama siswa yang nilainya di bawah 75 nanti mengerjakan soal remedial ya. Terus untuk yang nilainya di atas 75 mengerjakan soal pengayaan. Untuk yang mengerjakan soal remedial atau yang nilainya di bawah 75, Rani Ayu, Syifa Naufalia, Aldo Prabu, dan Erwin ya. Nanti Bu Farda harap yang nama-namanya di bawah 75 mengerjakan soal remedial. Yang selain Bu Farda sebutkan berarti mengerjakan soal pengayaan. Oke, bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan tentang materi hari ini? Bisa dipahami dengan baik ya? Nanti untuk pembelajaran berikutnya kita evaluasi bagaimana untuk menjadi pembelajaran yang lebih baik.
ini kita mempelajari tentang sholat dan zikir. Harap dipelajari di rumahnya. Sholat itu apa? Fungsi zikir dalam sholat ketika melaksanakannya itu apa? Oke, cukup sekian untuk kegiatan hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Oke, tetap semangat belajar. Kita terus menerus bagaimana menjadi siswa yang lebih baik lagi ya. Pada akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.